Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Merlianti Rappa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C dengan NIRIM 10-20-20-7951. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kurikulum. Yang pertama, komponen-komponen pengembangan kurikulum. Yang kedua, model pengembangan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum prototipe. Yang pertama, komponen-komponen kurikulum. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan. Komponen kurikulum meliputi yang pertama, tujuan. Tujuan kurikulum adalah mencapai proses belajar dan mengajar. Sasaran yang jelas merupakan hal-hal akhir atau usaha akhir yang akan dicapai. Dalam mengetahui sasaran sesuatu, berbagai kegiatan, perangkat, dan sarana akan diupayakan. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang. Tujuan pendidikan nasional yang berjangka panjang merupakan suatu tujuan pendidikan umum. Komponen kurikulum yang kedua yaitu bahan ajar atau materi belajar. Di dalamnya mencakup ruang lingkup isi dari kurikulum yang telah disesuaikan dengan jenis, jenjang kelas, dan sekolah. Kegiatan dan lingkungan dalam memberikan pengalaman yang dibutuhkan sehingga dirancang dalam suatu rencana mengajar yang mencakup komponen-komponen tujuan khusus, sekuens bahan ajaran, strategi mengajar, media dan sumber belajar, serta evaluasi hasil mengajar. Ada beberapa cara untuk menyusun sekuens bahan ajar, yaitu sekuens kronologi, sekuens kausal, sekuens struktural, sekuens logis dan psikologis, sekuens spiral, rangkaian ke belakang, dan sekuens berdasarkan hierarki belajar. Komponen kurikulum yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Pada saat seorang guru pada waktu menyusun sekuens suatu bahan ajar yang akan digunakan dalam proses mengajar, seorang guru harus memperhatikan dan memikirkan strategi mengajar, mana yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar dengan urutan seperti itu. Yang pertama, discovery learning. Yang kedua, rote learning. Yang ketiga, group learning. Komponen kurikulum yang keempat yaitu evaluasi. Setelah rumusan tujuan, bahan ajar dan strategi mengajar dan media mengajar adalah saatnya untuk evaluasi penyempurnaan dalam pengajaran. Evaluasi bertujuan untuk menilai dan mengomentari bagaimana pencapaian akan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Tidak hanya menilai pencapaian, namun juga harus menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Adapun umpan balik dalam menyempurnakan, baik dalam penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi, dan media mengajar. Yang pertama, evaluasi hasil belajar mengajar dan evaluasi pelaksanaan mengajar. Yang kedua, model pengembangan kurikulum meliputi yang pertama, model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi.
Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya yaitu atasan bawahan, top down. Kerjanya model ini adalah pejabat pendidik membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Hasil pekerjaan direvisi oleh panitia pengarah. Bila dipandang perlu, akan diadakan uji coba untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Dari uraian mengenai model pengembangan kurikulum administratif, kita dapat menandai ada dua kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan penyiapan para pelaksana kurikulum melalui berbagai bentuk pelatihan agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik dan kegiatan evaluasi. Model yang kedua yaitu grassroots. Model grassroots dimulai dari bawah, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, dengan perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, seiring pertemuan pemahaman guru dan akan menghasilkan konsekuensi tujuan, prinsip maupun rencana-rencana. Model kurikulum yang ketiga yaitu model kurikulum Ralph Tiller. Model perkembangan ini bersifat pada bagaimana merancang suatu kurikulum yang sesuai dengan misi dan tujuan suatu institusi pendidikan. Menurut Tiller, ada 4 hal yang fundamental di dalam mengembangkan kurikulum, yaitu berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, berhubungan dengan pengorganisasian pengalaman belajar, dan berhubungan dengan evaluasi. Model yang keempat yaitu model Hilda Tabah. Model ini merupakan modifikasi dari model Tiller. Menurut Hilda Tabah, ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk pengembangan kurikulum, seperti diagnosa kebutuhan, formulasi pokok-pokok, seleksi isi, organisasi isi, seleksi pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara melakukannya. Berbeda dengan model Tiller tadi yang hanya mengungkapkan 4 elemen penting dalam pengembangan kurikulum, model ini menguntungkan karena akan menghindarkan dari kebingungan para pendidik dan pengembang kurikulum yang bekerja di bawah pendekatan model ini, memberikan cara yang tidak rumit dan waktu yang efisien serta bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya rasional yang mendukung pengembangan kurikulum setidaknya dari perspektif rasional. Model yang kelima yaitu model Olivia. Menurut Olivia, bahwa kurikulum itu harus dibuat dengan simpel serta sederhana, komprehensif serta sistematik. Model Olivia melihat bahwa pengembangan kurikulum ini terdapat 12 komponen yang saling berpengaruh. Model Olivia ini dapat digunakan dalam 3 dimensi seperti penyempurnaan kurikulum di sekolah, untuk membuat keputusan dalam merancang suatu program kurikulum ini, untuk mengembangkan program pembelajaran secara lebih khusus. Yang terakhir yaitu kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kurikulum prototipe ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan
kemampuan siswa, serta memberikan ruang yang lebih luas untuk pengembangan karakter dan kompetensi dasar kepada siswa. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, mari kita mengenal 7 hal yang ada dalam paradigma baru. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sebagai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum prototipe ini memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas, mendapat melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajarannya dirancang berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan guru dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ada beberapa karakteristik kurikulum prototipe di setiap jenjang satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik kurikulum prototipe di PAUD. Karakteristiknya yaitu yang pertama, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Yang kedua, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan. Yang kedua, karakteristik kurikulum prototipe di SD, yaitu penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil belajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Yang ketiga, karakteristik kurikulum prototipe di SMP. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Yang keempat, karakteristik kurikulum prototipe di SMA lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat peserta didik karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau penjurusan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran. Di kelas 11, mata pelajaran yang dipelajari serupa yang di SMP. Yang kelima, karakteristik kurikulum prototipe di SMK. Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran dan penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait.
Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Pilih mata pelajaran di luar program keahliannya dan karakteristik kurikulum prototipe di SLB. Penerapan kurikulum prototipe dilakukan melalui tahapan berdasarkan kapasitas dan pendidikan. Tahap yang pertama, kompleksitas sederhana. Mengikuti contoh yang telah disesuaikan atau dilatihkan. Tahap yang kedua, kompleksitas dasar. Melakukan modifikasi, mengacu contoh yang disediakan atau dilatihkan. Tahap yang ketiga, kompleksitas sedang. Tahap yang ketiga, kompleksitas sedang. Melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga, sekolah, dan masyarakat secara terbatas. Tahap yang keempat, kompleksitas tinggi. Melakukan pengembangan sesuai dengan konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Sekian penjelasan materi dari saya tentang model pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, dan kurikulum prototipe. Sekian dan terima kasih.